A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kita awali dari hadis untuk wasiat bertakwa ini. An-nasu kulluhum halikuna. Manusia seluruhnya binasa. Illal alimuna, kecuali orang-orang berilmu. Begitulah sok terapi bahasa Quran dibikin gawat dulu, kemudian ada kecuali di belakang, seperti pernyataan la ilaha ditiadakan dulu, illallah. La ilaha itu kan tidak ada yang diabdi, berarti tidak ada kepatuhan kemanapun, kepada siapapun, illallah, kecuali Allah. Jadi begitulah sok terapinya bahasa Quran. Kalau di sini bukanlah menggunakannya, tapi yang gawatnya dulu. An-nasu kulluhum halikuna. Manusia seluruhnya binasa. Berarti tidak ada yang bakal selamat. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Satu ya. Yang kedua, wal alimuna kulluhum halikuna. Wah, ini gawat lagi nih. Orang-orang yang berilmu seluruhnya binasa juga. Illal amiluna, kecuali orang-orang yang berbuat. Jadi berilmu terus berbuat menurut ilmu. Jadi tidak hanya pandangan saja, tidak hanya pandangan dan penilaian, tapi juga dia melakukan apa yang ada pada pandangan. Jadi yang kedua, al-alimuna kulluhum halikuna, orang-orang yang berilmu seluruhnya binasa. Illal amilun, kecuali orang yang berbuat. Orang-orang yang berbuat. Yang ketiga, wal amiluna halikuna. Wal amiluna kulluhum halikuna, orang-orang yang berbuat juga seluruhnya binasa. Illal mukhlisuna, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi di sini artinya melambangkan bahwa kalau ingin selamat, kalau ingin tidak binasa, pertama jadilah orang berilmu. Jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Selalu mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah satu keharusan bagi orang muslim, laki-laki ataupun wanita.
Kemudian dari kalimat kedua, karena orang yang berilmu juga halikuna, seluruhnya binasa, ilal amilun, maka selanjutnya setelah berilmu berbuatlah dengan apa yang ada pada ilmu. Misalkan innalladzina yatluna kitaballah, dalam pembahasan sesungguhnya mereka yang melakukan studi kitab Allah, itu dalam pembahasan. Dalam prakteknya dia sendiri melakukan studi Quran. Tentu diawali dari membaca dulu, membaca, kemudian tentu dari bacaan ini ada yang paham, ada yang tidak, ya karena kita bukan Abu Bakar ya. Ada yang paham, ada yang tidak. Nah, kemudian bacaan kedua nanti tambah pemahaman. Bacaan ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian pernah saya ceritakan pengalaman di pesantren dulu selama 4 tahun. Itu habis sholat maghrib semua harus baca Quran sampai menunggu bel makan. Ya bayangkan aja seluruh pesantren yang ribuan itu semua baca Quran, ayatnya mana saja. Nah itulah antara lain yang dengan itu ada pengalaman mengeksplor pada saat ini. Ingat misalkan ada kalimat seperti ini, cuma lupa lagi di mana adanya, di surat apa, ayat berapa. Kalau zaman dulu digunakanlah Fathur Rahman, kamus untuk mencari ayat. Kalau sekarang cukup di HP. Ada lafzik, tulisan Latin malah. Ditulislah Latin beberapa kata, kemudian diklik sudah muncul. Kelihatan surat apa, ayat berapa. Terus berkembang selanjutnya, ya itulah dari pengalaman baca itu lama-lama sambung menyambung. Ya itu tahunan kan. Tapi yang saya maksud proses ini proses ini yang saya anjurkan kepada semua pihak. Jadi ketemu Quran, buka, baca. Di sana nanti ada yang nyangkut 1, 2. Tidak nyangkut sama sekali, masih untung bahwa kita belum mengerti Quran. Sebab kalau Qurannya tidak dibaca, tidak dibuka, bisa saja kita ini tenang-tenang saja kayak pandai. Begitu buka Quran, ternyata masih bodoh, masih untung. Itulah kemudian di sini ada proses al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasul itu satu terhadap yang lainnya saling bimbing. Sehingga dengan demikian maka yang tidak ngerti nanya yang ngerti. Atau misalkan kita lihat saja sekarang ini ada terjemahannya. Baca ini terjemahannya. Nah, nanti lama-lama terjemahan ini juga tidak akan tergantung pada terjemahan. Sebab kalau sudah Al-Quran yufassiru ba'du ba'du, sudah satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ya begitulah lama-lama nanti akan tercapailah satu kemampuan yatluna kitab Allah. Harus dikerjain di samping ngomong. Kemudian wa aqamus sholat, dilanjutkan ke menegakkan sholat. Tentu sholat ini ya dari ayat yang sudah dipahami tentunya. Kenapa kita katakan demikian? Ya kita berbicara Quran kan terus menerus. Seharusnya harus sudah ada yang nempel.
1, 2 ayat, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya harus sudah ada yang nempel. Coba itu kunjungi lagi, itu pelajari lagi, supaya dengan demikian di dalam sholat itu sama dengan nasihat dari Allah yang kita ucapkan melalui mulut kita sendiri. Itulah dalam aqamus sholat. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Bukan hanya berbicara anfaqu, tapi melakukan anfaqu. Mengeluarkan anggaran, keluarkan dari kantong yang tebal ataupun yang tipis. Yang tipis berarti tidak begitu banyak, yang tebal agak banyak, tergantung kesediaannya. Lakukan itu untuk apa? Untuk pembangunan hasanah di dunia. Sehingga dengan demikian hasanah di dunia itu jadi kaya. Kalau kita ketemu dengan ayat wajadaka ailan fa'agna, dia Allah menemukan Anda fakir fa'agna, maka dia Allah membuat Anda kaya. Andanya siapa? Sunnah Rasul. Berarti dalam upaya dakwah sebelumnya tidak ada biaya. Selanjutnya muncul Khadijah siap mendanai, muncul Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, dan yang lain-lainnya, ujungnya menjadi kayalah dakwah Quran dan Sunnah Rasul. Tidak sulit mengatur segala, oleh karena di samping ilmu cukup dengan perbekalannya. Ya, untuk apa lagi kan kalau orang mengeluarkan misalkan anggaran. Ya memangnya ini untuk jajan Allah, karena Allah tidak akan jajan. Tentu ini untuk pembiayaan hasanah di dunia, diatur sedemikian rupa sehingga dengan demikian menjadi mudahlah segala urusan pembangunan ini. Jadi dari alimun ke amilun, dari amilun nanti amilun juga binasa juga katanya, ilal mukhlasun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Disinilah yang ingin kita terjuni kata-kata ikhlas dalam bahasa Indonesia, kalau sudah tidak tepat lagi kandungan maknanya. Ikhlas itu 3 huruf tambahan. Akhlasa yukhlisu atas sekolah af'ala yuf'ilu. 3 huruf pokoknya. Kholaso yakhlusu, masdarnya bisa kholason atau huluson, artinya murni. Begitu tertulis pada Kamus Al-Munawwir. Koma tidak tercampur. Murni, koma tidak tercampur, bisa diambil murni, bisa diambil tidak tercampur. Nah, kalau misalkan dikasih contoh zahabun kholisun, emas murni. Zahabun kan emas, menurut zahabun wal fiddah. Zahabun emas, kholisun murni. Artinya emas itu tidak tercampur tembaga dan sebagainya, campuran-campuran yang lain. Kemudian dari sana pindah pola ke af'ala yuf'ilu, akhlaso yukhlisu, ikhlason. Sudah jadi bahasa Indonesia, ikhlas. Orang ngomong ikhlas di mana-mana. Nah, makna ikhlas ini membuat murni atau memurnikan. Jadi mukhlisun kata pelaku, orang yang memurnikan. Yang memurnikan bagaimana? Nah, cepat-cepatlah kita eksplor ke ayat Quran. Surat Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru. Padahal mereka tidak diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk hidup mengabdi menurut ajaran Allah. Mukhlisina lahuddin. Nah, mukhlisun, mukhlisani, mukhlisina berharakat patah karena menjadi hal. Dengan sikap memurnikan lahu dina, mukhlisina dina lahu, ya supaya memudahkan. Mukhlisina dina lahu dengan sikap memurnikan regulasi, memurnikan din, memurnikan pengaturan, memurnikan regulasi. Lahu menurut ajarannya.
Jadi yang akan lolos tidak kena kehancuran itu pertama berilmu, yang kedua beramal, selanjutnya selalu membersihkan. Sepanjang hidupnya ini terus membersihkan dari pagi hingga petang, dari hari Ahad hingga hari terakhir dalam satu minggu, dari bulan satu ke bulan yang lain sampai dengan 12 bulan, terus saja memurnikan, membersihkan tatanan, membersihkan regulasi dari berbagai kekotoran dulumat manusia syaitan. Jadi dari sini mulai terasa ya. Kalau ingin tidak hancur, kalau ingin tidak binasa, sekali lagi, satu, berilmulah. Kalau kita berbicara berilmulah, saya kira di lingkungan kita banyak pengajar. Kalau yang tidak bisa belajar itu ya berarti dia tidak pernah menggunakan kesempatan saja sebenarnya. Pengajar banyak. Yang kedua, amilun, ya berbuat. Kalau itu ya secara sendiri ya harus sadar ya, secara berilmu itu berbuat. Kemudian yang ketiga, selalu memurnikan. Dengan sikap memurnikan din, regulasi, lahu menurut ajarannya. Disinilah artinya bahwa terbayang oleh kita dengan pengertian itu sangat erat nanti hubungannya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya orang yang berdoa semacam itu di kalangan yang mengkaji Quran dan Sunnah Rasul, selalu cari ilmu, selalu berbuat dengan ilmu, dan selalu memurnikan dari tatanan hidup dari berbagai kekotoran-kekotoran sepanjang perjalanan. Bisa saja regulasi dikotori oleh diri kita, bisa saja dikotori oleh orang lain, kemudian mempengaruhi kita dan sebagainya. Jadi yang demikian akan tergambarlah perjalanan mencapai hasanah di dunia. Di sana regulasi benar-benar murni. Hatta sudah menjelma eksistensi hasanah di dunia, tetap saja mukhlisina lahudin terus berlaku. Sampai nanti akhir hayat, sampai nanti masuk ke liang kubur. Kalau sudah masuk ke liang kubur, sudah tamat. Kalau dalam perjalanan hidup ini alimun, amilun, dan mukhlisun terus berlaku, berarti pulang ke akhirat sudah cukup puas. Puas sebisanya. Kenapa sebisanya? Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dengan penuh ajaran Rasulnya tidak membebani suatu diri kecuali kemampuannya. Kemudian yang perlu diperhitungkan lagi ada satu masalah. Surat Ali Imran 154 mengemukakan satu pertanyaan dari outsider, pihak luar. Bertanya, halana minal amri min syai'. Apakah bagi kami ada peran? Sedikit. Jadi ingin turut ngatur. Kita kan sudah ceritakan bahwa syarikun itu yang turut serta, turut ngatur. Allah ngatur, ini turut serta lagi. Itulah syarikun. Nah, jadi kalau di sini ada pertanyaan dari outsider, dari pihak luar, halana minal amri min syai', apakah bagi kami ada peran sedikit saja? Kata Allah, jawablah oleh Anda, innal amra kullahu lillah. Semua urusan seluruhnya menurut Allah. Jadi dengan demikian maka tidak boleh ada yang turut campur
Sebab turut campur itulah yang kita katakan dengan ikhlas tadi menjadi kotor. Regulasi menjadi kotor, maka hindari berbagai campur tangan pihak-pihak yang mau turut nyatu. Dengan demikian maka berkaitan juga dengan mukhlasin ya, tadi mukhlisin, kemudian di dalam ayat ada mukhlasin. Kalau ditasrif nanti akhlasa yuflisu ikhlason, mukhlason, mukhlisun kata pelaku, mukhlasun kata penderita. Kalau yang menggunakan kata penderita ini pada surat Hijr surat 15 ayat 39 dan 40. Yang kola adalah setan atau iblis. Kola Rabbi bima agwaitani. Dia menyatakan, iblis, wahai pembimbingku. Dialog dengan Allah. Bima agwaitani disebabkan Anda telah membuat aku ngawur. La uzayyinanna lahum fil ardi, benar-benar aku akan hiasi laku perbuatan mereka di permukaan bumi ini. Laku perbuatannya tidak ada pada ayat ini ya, nanti ada pada ayat wa zayyana lahum syaiton amalahum, adanya pada ayat itu. Tapi kita terjemahkan la uzayyinanna lahum fil ardi, benar-benar aku akan menghiasi laku perbuatan mereka di permukaan bumi ini. Yang menghiasinya setan, berarti akan menghiasan kekufuran menjadi sesuatu yang indah. Wala ubiyannahum ajmain, yaitu benar-benar aku akan membuat mereka ngawur seluruhnya. Itulah pada ayat 39. Kemudian pada ayat 40-nya setan sendiri dari shock terapinya ada kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari mereka abdi-abdi kehidupan menurut ajaran Anda yang dimurnikan. Jadi yang dimurnikan ini berarti mukhlisin yang berhasil. Mukhlisin itu orang yang memurnikan, begitu berhasil jadi mukhlasin. Nah, jadi dengan kita membahas hadis tadi, kelihatan oleh ayat Quran juga didukung bahwa yang berhasil dimurnikan, setan pun angkat tangan, menyatakan tidak mampu. Ya, kalau sudah setan menyatakan tidak mampu, berarti sudah lolos ke arah hasanah fid dunya. Kalaupun belum datang hasanah fid dunya, sudah punya tiket. Keburu mati duluan, hasanah fid dunya belum muncul, sudah punya tiket. Jadi artinya dari sini kita mengeksplor hadis dengan ayat-ayat Quran. Semoga dengan demikian menjadi pedoman hidup bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas di dunia ini, sehingga bisa berhasil pulang ke akhirat dengan bekal yang sangat berarti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina amanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya dalam kaitan ini kita bawa ke surat Baqarah ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah bagi orang yang menulis kitab
dengan kemampuan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka menyatakan inilah dari Allah. Kemudian apa kotornya? Liyashtaru bihi samanan qalila, buat mendapatkan recehan dari sana, ada keuntungan dikit dengan menjual ayat. Jadi bisa saja dengan menjual ayat, atau bisa saja dengan mengoper-oper ayat yang sudah orang lain bahas, kemudian di sana ada sedikit recehan. Nah, itu juga merupakan satu kekotoran. Maka usahakan jangan sampai terjadi semacam itu. Ingat tadi, pertama, seluruh manusia binasa. An-nasu kulluhum halikun illal alimun, kecuali yang berilmu. Yang kedua, al-alimuna kulluhum halikuna, yang berilmu juga semua binasa. Illal amilun, kecuali yang berbuat. Yang ketiga, wal amiluna kulluhum halikuna, yang berbuat juga seluruhnya binasa. Illal mukhlisun, kecuali yang memurnikan. Maka kalau ada pihak-pihak yang semacam itu, murnikanlah, jangan sampai ini terjadi, sebab tidak ada artinya. Lebih baik bangunlah hasanat di dunia dengan segenap kekuatan, dengan segenap kemampuan, tidak usah cari-cari recehan dari hal-hal yang semacam itu. Fawailul mimma katabat aydihim wa wailul mimma yaksibun, kehancuran bagi mereka disebabkan apa yang mereka tulis, dan kehancuran juga bagi mereka dari apa yang mereka usahakan. Jadi satu usaha upaya manusia, kemudian dari sana cari recehan dengan jalan caranya kayak menyampaikan ajaran Allah, tapi ada maksud-maksud tertentu. Disinilah maka selalu kita wasiatkan kepada semua pihak dengan ajaran Allah dan Sunnah Rasul, ilmu ini untuk pembangunan hasanah di dunia. Ilmu ini juga harus mulus. Ilmu ini tidak untuk mengacaukan regulasi yang ada. Ilmu ini tidak untuk melakukan offside kalau istilah main bola. Satu pelanggaran yang mana dari pelanggaran itu walaupun bisa memasukkan ke gol tetap dianulir. Masuk gol sorak-sorai ternyata dianulir. Tidak jadi golnya. Setelah golnya tidak jadi, ada lagi yang lebih pahit. Apa? Free kick, tendangan bebas bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Kalau sudah tendangan bebas bagi yang melakukan pelanggaran, maka pahitnya tendangan itu bisa membuat muka kita penyok. Dengan demikian maka usahakan berbagai pengaturan-pengaturan ini semurni mungkin dari semua pihak, sehingga dengan demikian dakwah mulus ke arah apa yang Allah maksud. Sebab kalau semua itu mulus, Allah juga akan memberi satu izin. Ingat surat Ibrahim ayat 13. Wa qala ladina kafaru li rusulihim, orang yang bersikap negatif mengancam para rasul, lanukhrijannakum min ardina, benar-benar kami akan mengusir kalian dari bumi kekuasaan kami. Aw la tamuduna fi millatina, kecuali kalian kembali kepada tanah hidup perjalanan kami. Fa'auha ilaihim rabbuhum, para rasul tadi berbuat tepat, kemudian Allah mewahyukan pada mereka, lanuhlikanna dzalimin, kami akan membinasakan para pelaku dulu. Ayat 14-nya, walanuskirannakumul ardu min ba'dihim, sekaligus kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Jadi itulah izin dari Allah, sehingga dengan demikian kalaupun hasanah di dunia terjelma, itu bukan keinginan manusia, itu semata-mata izin dari Allah,
silahkan lawan Allah kalau memang mampu. Tapi diusahakan jangan coba-coba melawan Allah. Sebab Allah pencipta segala, Allah akan menang. Maka dari itu lebih baik tunduk saja kepada berbagai pengaturan-pengaturan yang Allah letakkan. Bila mana nanti kehidupan kubur ini memang sudah tutup waktunya, enggak usah dipaksakan. Seperti halnya kehidupan mukmin juga, itu juga dengan izin Allah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wa ad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.